selaku PJ Kecamatan Sukade beserta seluruh jajaran, para ketua majelis ulama dan seluruh ketua lembaga keagamaan, koordinator PJ desa dan seluruh hadirin yang berkenan memenuhi undangan panitia. Atas nama Kementerian Agama, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang ada kaitan dengan acara kita hari ini. Ada dua tema pokok acara kita hari ini. Pertama, halal bihalal halal. Ini adalah sebuah istilah yang murni istilah keindonesiaan, tidak ditemukan di beberapa negara lain, walaupun secara praktiknya mungkin ada kesamaan. Kata halal dikaitkan dengan halal ini, tapi saya tidak bermaksud untuk mengurai kalimat itu. Semoga pelaksanaan seluruh rangkaian ibadah kita dari mulai ibadah saum Ramadan berikut ibadah-ibadah sunat lainnya itu senantiasa diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangannya semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan menjadikan kita ke depan sesuai dengan istilah Syawal itu peningkatan. Semoga seluruh amal ibadah kita meningkat di masa yang akan datang. Selanjutnya istilah halal bihalal itu sesungguhnya dari halal ya. Halal itu ada beberapa arti, yaitu diantaranya mengurai yang kusut. Itu mengurai yang kusut. Jadi kalau ada sesuatu yang kusut itu kita urai. Ada juga istilah halal itu artinya mencairkan yang beku. Kalau sesuatu yang beku kita juga harus cairkan, terutama sikap-sikap batinnya. Selanjutnya berkenaan dengan ekspos zakat. Yang pertama ingin saya sampaikan apresiasi kepada seluruh yang berhubungan dengan para pelaku zakat ini, dari mulai para muzaki di tingkat KRT-an, kemudian para pengumpul zakat di tingkat KRT-an, kemudian koordinator zakat yang pada hari ini hadir, dan koordinator beserta seluruh jajaran UPJ Kecamatan atas kerja keras dan seluruh aktivitasnya, dari mulai sosialisasi, kemudian pelaksanaan pengumpulan hingga pendistribusian, sampailah pada hari ini barangkali pelaksanaan ekspos, atau dengan kata lain menyampaikan informasi-informasi seluruh tahapan itu gitu ke hadapan semua. Insya Allah tidak lain bermaksud agar terjadi transparansi, tidak ada sangka yang kurang baik, dan selanjutnya barangkali akan dijadikan acuan untuk peningkatan di masa yang akan datang. Terima kasih atas seluruh kerja keras yang dikomandoi oleh Pak Sulaiman Shah dan kawan-kawan. Atas nama dari Kementerian Agama kita apresiasi itu. Selanjutnya, mohon maaf beberapa menit lagi saya ingin sampaikan berkenaan dengan informasi bahwa Kementerian Agama ini sesungguhnya sejak kelahirannya 3 Januari 1946 sesungguhnya diibaratkan sebagai sebuah pohon yang sangat rindang. Karena kalau bicara sejarah Kementerian Agama, sesungguhnya itu bicara Kementerian Agama Islam pada saat itu. Kalau bicara KUA, Kantor Urusan Agama, sesungguhnya Kantor Urusan Agama Islam pada saat itu. Dan kemudian terus berjalan, sehingga pelaksanaan-pelaksanaan yang terkait dengan seluruh yang berhubungan dengan peran pemerintah di bidang keagamaan ada di naungan Kementerian Agama pada saat itu. Cuma perlahan tapi pasti tawar-menawar politik, perkembangan zaman dan lain-lain mengakibatkan pohon yang besar ini mulai ranting-ranting dan dahan-dahannya juga mengering. Di antaranya apa? Misalnya urusan haji ini sekarang sudah ditangani oleh Badan Penyelenggara Haji. Itu dulu kan ada, walaupun nanti sinerginya sekarang juga masih ada, tapi secara kepanitiaan juga terpisah. Zakat juga dulu di Kementerian Agama ada disebut dengan Jawais Zakat Wakaf Infak Sodako, itu di bawah sekarang itu BIMSA dulu syariah. Sekarang zakat itu sudah ada lembaga tersendiri di luar pemerintah, kemudian wakaf dan lembaga wakaf Indonesia.
Yang sekarang masih beberapa yang sudah agak sudah masuk ke ranah itu urusan nikah. Catatan sipil juga sudah mulai masuk ke ranah ini. Nah, kalau sudah nikah catatan sipil nanti juga mungkin akan berpengaruh banyak terhadap perusahaan-perusahaan. Padahal sekarang juga kalau kita melihat pendapatan negara selain pajak ya bukan pajak itu dari nikah itu juga luar biasa. Ini juga penting bahwa kami atas nama Kementerian Agama juga berharap besar untuk sinergi terhadap persoalan-persoalan keagamaan ini, karena kalau bicara agama itu bicara setiap persoalan hidup, tidak ada keluar dari agama kalau diniati beragama, nggak ada persoalan hidup di luar agama. Naon wae oge gitu. Oleh karena itu secara kelembagaan barangkali naungan Kementerian Agama ini juga akan menjadi induk atau rumah besar bagi masyarakat beragama, khususnya bagi umat muslim. Terakhir perlu saya sampaikan informasi berkaitan dengan haji yang sudah 2 tahun ini terjadi musibah untuk tidak berangkat haji. Tersebar berita hoax di sana di sini, entah apa yang menyebutkan dana hajinya kapake lah, dana hajinya diinjem lah, akibat dana hajinya lalu pemerintah Arab tidak memberikan kuota dan lain-lain. Terhadap persoalan-persoalan hoax itu masyarakat kadang-kadang senang, kadang-kadang asa kaanteur nafsu teh. Hayangnya beuki muatan gitu, jika omongan batur terus beuki rada seterusnya. Kami atas nama Kementerian Agama ingin memberikan informasi bukan untuk mengklarifikasi lah, memberikan informasi penyeimbang bahwa keputusan Menteri Agama nomor 160 itu tentang pembatalan haji itu tidak ada kaitannya dengan dana haji dan lain-lain. Karena apa? Karena skenario tanggal 28 Mei jika pemerintah Arab Saudi tidak memberikan kuota, maka akan sulit pemerintah Indonesia untuk memberangkatkan haji. Nah gitu ya, jadi tidak ada kaitan. Terus yang selanjutnya, apakah masyarakat yang sudah seharusnya berangkat, gitu, misalnya, bentar nanti kita angkat kembali, gitu. Misalnya, apakah kita boleh mengambil dana haji kita? Oh boleh. Jadi kalau ada yang ngobrolin medsos, kalau tidak berangkat, kembalikan dana haji kami, ambil. Boleh diambil. Ada mekanismenya, gitu. Ada, boleh diambil. Tapi kalau diambil keseluruhan berarti nanti dari nol lagi kan. Tapi kalau diambilnya hanya untuk pelunasan haji, tapi nomor porsinya tidak berubah, boleh nanti pas giliran pelunasan dilunasi lagi, gitu. Tidak akan mengganggu desain. Itulah yang kemudian bahwa pantas kalau dalam sebuah hadis menyebutkan bersegeralah untuk berniat haji sebelum haji itu dilarang. Nah hari ini orang itu agak sulit untuk melakukan haji karena istitoahnya karena berbagai alasan. Salah satu alasan istilah itu di perjalanan itu adalah karena persoalan itu saja. Sekali lagi apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh UPNZ dan beserta jajarannya yang telah bahu-membahu untuk membantu keumatan di persoalan pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.